Shalom, selamat pagi semua para siswa-siswi SKBB, rekan-rekan kerjaku, para kerabat dan sahabatku. Kita bertemu lagi di ujung minggu ini, di hari Jumat. Mari kita akan mengucap syukur dulu, kita menyapa Bapa kita di sorga dengan pujian. Selamat pagi Bapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi yang selalu baik untuk kami, karena ada kebaikan Tuhan yang selalu memenuhi hidup kami. Pagi ini Tuhan, tanpa terasa kami sudah sampai di hari Jumat lagi, dan kami tetap merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami telah siapkan piring hati kami ingin menikmati firman-Mu menjadi sarapan sorgawi bagi rohani kami, agar iman kami menjadi kuat dan sehat. Berfirman-Lah ya Tuhan, kenyangkan kami siap menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku yang Tuhan kasih, semua yang sedang yang telah mempersiapkan hatinya, piring hatinya untuk menikmati sarapan sorgawi. Pagi ini kita masih bertema tentang kebangkitan Kristus. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah bangkitkan orang lain. Kalau kemarin selama 3 hari kita mendengar bagaimana lewat kematian di kayu salib ada kebangkitannya, dan kita dibangkitkan, kita meninggalkan hidup kita yang lama. Kita sudah harus hidup di dalam kebangkitannya, karena Kristus Tuhan yang kita sembah bangkit, artinya kita juga bangkit. Tetapi tidak sampai di situ saja, tidak berhenti sampai di situ saja. Ya, ada tujuannya. Selain kita bangkit bersama dengan Kristus, kita juga punya tugas, yaitu bangkitkan orang lain. Ya, mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Ya, kita baca bersama ya. Matius pasal ke-10 ayat ke-6 sampai ke-8. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Dia berkata, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa artinya? Apakah murid-muridnya disuruh cari domba gitu? Domba di sini berarti orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya. Orang-orang yang belum hidup, belum mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit untuk mereka. Bahwa mereka telah ditebus dari dosa. Mereka sudah dibebaskan dari dosa. Dan mereka harus datang percaya kepada Kristus. Kepada mereka inilah
Tuhan mau, Yesus mau murid-muridnya pergi. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Apa artinya kerajaan sorga sudah dekat? Ini terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bicara kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah makin dekat. Hari kiamat kata orang dunia. Kenapa? Itu 2000 tahun yang lalu sampai sekarang belum kiamat-kiamat. Artinya begini, ya. Artinya karena Yesus sudah bangkit, mati, disalib, mati, ya, lalu bangkit di hari ketiga, kemudian naik ke sorga, ya. Nah, nanti satu hari kelak Yesus akan datang lagi menjemput orang-orang yang percaya, yang setia kepadanya. Nah, mari kita perhatikan begini. Dari sebelum Yesus lahir sampai kedatangan yang kedua kali, dari Yesus disalib sampai nanti kedatangan yang kedua kali, mana jarak yang lebih dekat? Pasti waktu Yesus disalib, ya. Apalagi setelah Yesus bangkit dan Yesus naik ke sorga, jarak kepada kedatangannya kedua kali makin dekat lagi. Itu artinya kerajaan sorga sudah dekat, ya. Dan sekarang kalau 2000 tahun yang lalu dikatakan sudah dekat, sekarang udah dekat banget, ya, sudah dekat banget. Kapan? Tidak ada yang tahu. Alkitab mengatakan tidak ada yang tahu, hanya Allah Bapa yang tahu. Kita lanjut lagi. Ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi Tuhan mengutus para muridnya untuk memberitakan keselamatan, kerajaan sorga sudah dekat, memberitakan pengampunan dosa melalui penyaliban Kristus, hidup bebas dari dosa melalui kebangkitan Kristus, dan mempersiapkan diri supaya boleh mendapat bagian di kerajaan sorga. Kepada orang-orang yang diutus, yang mereka temui, itulah murid-murid harus beritakan hal itu, ya. Dan apakah hanya memberitakan saja? Tidak. Sama seperti waktu Yesus masih ada di dunia, Yesus tidak hanya berbicara tentang pertobatan, supaya orang-orang bertobat, tinggalkan dosa, supaya percaya kepada Tuhan, supaya diselamatkan, tetapi Yesus juga banyak melakukan mukjizat. Dan murid-muridnya diberikan kuasa yang sama. Katakan, sembuhkanlah orang sakit. Oleh sebab itu gak usah heran kalau ada pendeta, ada anak-anak Tuhan, ya, mendoakan orang sakit bisa sembuh. Saya mau katakan, siapa saja anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau mendoakan orang sakit bisa sembuh. Kalau memang Tuhan punya rencana dia sembuh. Saya ingat, mungkin saya pernah saksikan waktu saya masih melayani, ya, mungkin ada 30 tahun yang lalu, melayani di sebuah desa di pinggir airport Cengkareng, ya. Ada anak-anak sekolah minggu yang bersaksi begini, dia punya adik bayi tidak bisa menyusu. Kenapa? Karena ternyata tenggorokannya radang, ya, demam tinggi. Lalu anak-anak sekolah minggu ini, kakaknya baru umur 5 tahun dan 10 tahun, berdoa untuk adiknya yang bayi ini. Habis didoakan, adiknya yang bayi bisa menyusu. Sampai mamanya yang belum ke gereja bilang, kok kamu pintar, kamu bisaan seperti cici yang di gereja, enci yang di gereja. Maksudnya kami para pelayan Tuhan. Apakah anak kecil itu punya kesaktian? Tidak. Karena dia cuma satu, dia punya iman kepada Kristus. Dia lakukan apa yang Tuhan suruh.
Dan saya mau katakan, siswa-siswi SKBB semua juga, siapapun, berapapun usiamu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan memberikan tugas, berarti Tuhan juga memberikan kuasa supaya kamu mendoakan orang dan orang sakit akan sembuh. Kalau dikatakan, bangkitkanlah orang mati. Banyak kejadian, banyak peristiwa mujizat, orang yang sudah mati didoakan sembuh lagi. Tidak pakai mantra, ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak pakai air putih dikepret-kepret atau disuruh minum. Itu perdukunan, saya mau katakan, ya. Jangan lakukan perdukunan. Lalu katanya lagi, bangkitkanlah orang mati. Apa artinya selain orang yang benar-benar mati? Mungkin orang yang mati rohani. Artinya apa? Dia belum kenal Kristus, atau dia sudah tinggalkan Kristus, sudah lama tidak beribadah, sudah lama tidak mencari Tuhan. Tugas kita orang percaya untuk membangkitkan kembali iman kepada Kristus. Katakan, tahirkanlah orang kusta. Orang kusta kalau zaman dulu itu penyakit yang dikatakan, oh pasti dia berdosa. Artinya apa? Sekarang, zaman sekarang ada rumah sakit kusta. Penyakit kusta bukan lagi penyakit yang menakutkan sekali. Ya, zaman dulu orang kalau kena kusta sakit, takut sekali. Ya, kalau sekarang COVID, kalau kena penyakit COVID, itu kena virus COVID, itu orang lebih takut daripada penyakit kusta. Padahal sama aja. Kenapa perbedaannya? Virus COVID belum ditemukan obatnya, ya. Baru vaksin, tapi vaksin itu belum memadai sebenarnya, ya. Tapi kita mengucap syukur Tuhan memberikan hikmat kepada para dokter, para ilmuwan sehingga vaksin bisa ditemukan. Mari kita lanjutkan lagi. Usirlah setan-setan. Ya, jadi inilah tugas orang percaya, tugas anak-anak Tuhan. Jangan kalau mati lampu ketakutan. Tuhan bilang usir setan dalam nama Yesus. Iblis akan lari meskipun kamu anak TK. Dalam nama Tuhan Yesus pergi, roh jahat pergi. Iblis akan takut. Kenapa? Karena kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dan kepercayaan kepada Kristus itulah yang iblis takut. Ya. Kenapa? Kalau kita percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, ketika kita sebut nama Kristus, iblis akan takut. Sama seperti kalau kamu teman baik, kenal baik dengan Bapak Presiden Jokowi, lalu ada yang ganggu kamu, kamu bilang, saya panggil Pak Jokowi. Orang takut yang ganggu kamu karena dia tahu kamu memang kenal baik dengan Pak Jokowi Presiden. Nah, demikian juga terlebih lagi kita ini anak-anaknya Tuhan, ya, yang kita panggil di dalam Yesus Kristus. Tugas kita lah untuk membangkitkan orang lain. Ya, ada orang bilang itu kan tugasnya pendeta. Tidak. Di sini dikatakan Yesus berbicara kepada para murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Hanya yang saat itu saja? Tidak. Sampai sekarang begitu banyak yang orang yang sudah menjadi murid Kristus. Dan tugas kita adalah membangkitkan orang lain. Kita sudah dibangkitkan. Bangkitkan orang lain lewat doamu, lewat tingkah lakumu, ya, lewat tutur katamu, lewat segala perbuatanmu. Orang akan lihat, wow, ini loh, saya lihat anak ini, apalagi bilang, wah, sekolah di SKBB ya. Waduh, anak ini benar-benar ya, hidupnya takut Tuhan. Waduh, kesaksiannya, suka bersaksi. Saya mau tanya, berapa banyak siswa-siswi SKBB ketika ketemuan ngumpul ngomonginnya games atau bersaksi, ya, cerita tentang kebaikan Tuhan. Berapa banyak? Ketika engkau bersaksi, disitulah terjadi apa? Orang lain yang mendengarkan akan dibangkitkan iman. Saya teringat begini. Saya punya seorang adik, waktu itu masih SMA, saya sudah bekerja.
karena selisih usia kami cukup jauh ya. Adik bungsu saya dia masih SMA, mungkin kelas 1 atau kelas 2, masih kelas 2 SMA. Setiap kali saya pulang dari persekutuan doa, ya, saya ikut persekutuan doa setiap hari Kamis waktu itu, selalu saya dengar firman Tuhan yang begitu hidup sehingga iman saya bangkit. Saya selalu cerita sama dia, ya, meskipun awalnya dia cuek aja, karena dia senang membaca, ya, baca koran atau apa gitu ya. Zaman dulu belum ada game, ya, tapi sampai sekarang pun tidak terlalu suka games, ya. Dia baca koran begitu. Saya cerita, saya bilang, aduh tadi saya dengar firman Tuhan gini-gini. Tadi di gereja di persekutuan doa ada yang bersaksi bagaimana Tuhan sembuhkan dia, bagaimana Tuhan tolong. Dia diam saja, tidak jawab satu patah. Tapi saya mengucap syukur, ya. Saya mengucap syukur. Beberapa bulan kemudian, firman Tuhan yang selalu saya ceritakan kepada dia, kesaksian yang saya dengar di persekutuan doa, saya ceritakan kepada dia, itu membangkitkan imannya, ya. Dan dia boleh diubahkan juga. Dia boleh datang kepada Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, mari jangan tahankan firman Tuhan, kesaksian, kebaikan Tuhan yang telah engkau alami. Ceritakan kepada siapa saja ketika engkau bertemu. Kecuali orang yang bilang diam, jangan ngomong, baru kamu diam. Kalau enggak, jangan takut bersaksi. Ceritakan. Tadi pagi saya berdoa, padahal saya nggak punya beras, ada yang kirim beras. Saya berdoa karena hari ini tidak ada makanan, kami terpaksa puasa. Tapi puji Tuhan, malah saya jadi sehat. Padahal selama ini saya selalu sakit mah, ya. Tuhan tuh luar biasa baik. Meskipun kami tidak punya makanan, tapi kami tidak kelaparan, kami disehatkan, kami tidak hidup meminta-minta. Banyak kesaksian. Bukan hanya untuk menjadi orang kaya saja, harus menjadi sekolah ranking 1 baru bisa bersaksi. Tidak, setiap detik nafas hidup kita itu adalah karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak tahu mau cerita apa, saya nggak tahu mau bersaksi apa, itu menurut saya kurang mengucap syukur, ya, kurang berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Mari kita mau belajar. Ketika Tuhan bangkitkan kita, kita juga mau terbeban untuk membangkitkan orang lain. Mari kita dengarkan pujian ini.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Mampukan kami, ingatkan kami selalu untuk mau bersaksi, sehingga orang-orang di sekitar kami, terutama mereka yang lemah imannya, yang mati rohaninya, lewat apa yang kami ceritakan kebaikan-Mu, lewat firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada mereka, mereka boleh dibangkitkan. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang egois, tapi biarkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang suka bersaksi, membangkitkan orang lain dari kelemahan imannya, dari kemunduran imannya, dari kematian rohaninya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar lebih dalam lagi mengerti firman-Mu. Kami mau belajar lagi lebih mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk para orang tua kami, baik orang tua kami, mama kami ataupun ayah kami. Kami berdoa Tuhan, Tuhan hiburkan hati mereka. Mereka lelah mencari uang. Ada yang bekerja sampai hari malam, atau ada yang bekerja di pagi-pagi harus pergi bekerja. Tetapi Tuhan, kami berdoa sebagai anak-anak, ampuni kalau kami selama ini justru melemahkan iman mereka. Tetapi pagi hari ini kami mau katakan, kami mau bangkit, dan kami mau orang tua kami juga bangkit. Kami memberkati mereka. Kami mau menjadi berkat buat mereka. Biarlah mereka Tuhan hiburkan, Tuhan ambil segala lelahnya. Tuhan jadikan apa yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak, lindungi kami pagi, siang, dan malam maupun petang. Tuhan lindungi kami dari segala bahaya, dari segala yang jahat, dari segala penyakit sampar yang mematikan, dari segala perkara-perkara yang mendukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan sayang, jangan lupa kita punya tugas bangkitkan orang lain lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.